Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Video ini diajukan sebagai pengganti UAS pada mata kuliah matriks dan ruang vektor dengan dosen pengampu Ibu Fitria Nur Apriani, MPD. Selamat menyaksikan, semoga kalian mengerti ya. Oke, kita langsung bahas aja ya materi sistem persamaan linear dengan OBE atau operasi baris elementer. Nah, yang pertama kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Operasi baris elementer merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan inverse matriks dan penerapan matriks pada sistem persamaan linear menggunakan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode atau eliminasi Gauss ini yaitu mengubah matriks keseluruhan sehingga diagonal utamanya menjadi 1 dan elemen di bawah diagonal utama menjadi 0 atau mengubahnya menjadi matriks eselon baris. Sedangkan metode atau eliminasi Gauss-Jordan itu mengubah matriks keseluruhan sehingga diagonal utamanya menjadi 1 dan elemen di atas dan di bawah diagonal menjadi 0 atau mengubahnya menjadi matriks eselon baris tereduksi. Dari pengertian dua metode ini kita sudah tahu ya perbedaannya. Pada metode Gauss, elemen yang dirubah menjadi 0 hanya elemen yang berada di bawah diagonal utama saja. Sedangkan pada metode Gauss-Jordan, elemen yang dirubah menjadi 0 yaitu elemen yang ada di atas dan di bawah diagonal utama. Nah, berikut ini ada aturan operasi baris elementer. Operasi ini yang nantinya akan kita gunakan pada saat menghitung dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Yang pertama, ada menukar letak dua baris. Yang kedua, suatu baris dengan baris semula dikali dengan bilangan konstanta tak 0. Dan yang terakhir, mengganti suatu baris dengan jumlah baris itu sendiri dan perkalian terhadap baris lainnya. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini sudah ada soal dalam bentuk persamaan, yaitu 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 2, 4x ditambah 6y ditambah z sama dengan 15, dan 2x ditambah 2y tambah 7z sama dengan negatif 1. Dari persamaan ini nanti kita akan mencari nilai x, nilai y, dan nilai z. Sebelum itu, dari persamaan ini kita harus mengubah bentuk menjadi bentuk matriks. Nah, jadi seperti ini. Jadi 212, 461, 15, 227, negatif 1. Setelah dibentuk ke dalam matriks, lalu kita dapat menghitungnya dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, hasil akhir dari perhitungan menggunakan OBE itu nantinya harus membentuk sebuah matriks identitas. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian. Nah, sebelum kita menghitung, pasti dari kalian ada yang masih bingung atau nggak tahu diagonal utama itu yang mana sih? Nah, diagonal utama itu adalah yang ini, 2, 6, dan 7. Dan nantinya diagonal utama ini harus diubah menjadi angka 1 karena dari matriks identitas tadi. Selanjutnya, elemen-elemen yang dimaksud yang berada di atas dan di bawah diagonal utama itu 4, 2, 2, 1, 2, 1. Nah, elemen ini dan elemen ini nantinya harus diubah menjadi angka 0. Oke, kita langsung aja ke perhitungan. Yang pertama, kita akan mengubah elemen baris 1 kolom 1, yaitu angka 2 ini dengan menggunakan operasi baris elementer dengan mengalihkan semua elemen pada baris pertama dengan 1/2. Nah, di sini 1/2 dikali 2 itu hasilnya 1, 1/2 dikali 1 hasilnya 1/2, dan 1/2 dikali 2 hasilnya 1,
1/2 dikali 2 hasilnya 1 juga. Karena kita hanya akan mengubah si elemen pada baris 1 kolom 1 dan menghitung pada baris pertama saja, maka pada baris kedua dan ketiga tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, kita akan mengubah angka 4 ini menjadi angka 0. Dengan dilakukan OBE pada baris kedua kolom pertama menggunakan rumus baris kedua dikurangi 4 kali baris pertama. Nah, 4 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 0, 6 dikurangi 4 dikali 1/2 sama dengan 4, 1 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan negatif 3, dan 15 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 11. Karena baris kedua kolom pertama ini sudah 0, selanjutnya kita akan mengubah angka 2 menjadi angka 0. Pada baris ketiga kolom pertama ini, kita akan menggunakan rumus baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. 2 dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 0, 2 dikurangi 2 dikali 1/2 hasilnya 1, 7 dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 5, dan negatif 1 dikurangi 1 dikali 2 dikali 1 hasilnya negatif 3. Nah, pada baris ketiga kolom pertama ini sudah berubah menjadi 0. Selanjutnya, kita akan mengubah angka 4 ini menjadi angka 1, karena angka 4 ini termasuk ke dalam diagonal utama, jadi nilainya harus 1. Mengubah nilai atau angka 4 menjadi angka 1 itu dilakukan dengan menukar baris kedua dan ketiga. Kita lihat di sini baris kedua atau di mana angka 4 ini terletak. Nah, nanti kita akan mengubah angka 4 ini menjadi angka 1 dengan cara menukar baris ketiga menjadi baris kedua. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengubah angka 1/2 menjadi angka 0 karena dia termasuk ke dalam elemen di atas diagonal utama yang memang harus bernilai 0. Nah, pengubahan 1/2 ke dalam angka 0 ini dilakukan dengan menggunakan rumus baris pertama dikurangi 1/2 dikali baris kedua. Nah, karena kita hanya akan mengubah kolom kedua pada baris pertama, jadi kita menghitungnya mulai dari kolom kedua baris pertama saja. Itu 1/2 dikurangi 1/2 dikali 1 hasilnya 0, 1 dikurangi 1/2 dikali 5 hasilnya negatif 3/2, 1 dikurangi 1/2 dikali negatif 3 hasilnya 5/2. Nah, karena pada baris 1 kolom 2 ini sudah menjadi 0, maka selanjutnya kita akan mengubah angka 4 ini menjadi angka 0 dengan cara dilakukan OBE pada baris 3 kolom 2 menggunakan rumus baris 3 dikurangi 4 kali baris 2. Seperti yang sebelumnya kita lakukan, karena yang dihitung adalah mulai dari kolom 2, jadi pada kolom satunya kita biarkan saja. 4 dikurangi 4 dikali 1 hasilnya 0, negatif 3 dikurangi 4 dikali 5 hasilnya negatif 23, 11 dikurangi 4 dikali negatif 3 hasilnya 23. Nah, karena kita sudah berhasil mengubah angka 4 ini menjadi angka 0, maka kita selanjutnya akan mengubah nilai negatif 3 ini menjadi 0. Namun, sebelum itu, karena tadi kita sudah menghitung pada baris ketiga ini, maka negatif 3 ini sudah berubah menjadi negatif 23. Maka yang dirubah menjadi 0 adalah angka negatif 23 yang ada di sini. Untuk mengubah negatif 23 menjadi 0, yaitu dengan mengalihkan baris ketiga dengan negatif 1/23.
Itu negatif 1/23 dikali negatif 23 hasilnya 1, dan negatif 1/23 dikali 23 hasilnya negatif 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari atau mengubah nilai negatif 3/2 menjadi angka 0. Bagaimana caranya? Nah, di sini dilakukan OBE pada baris 1 kolom 3 dengan menggunakan rumus B1 atau baris 1 ditambah 3/2 dikali baris 3. 1 ditambah 3/2 dikali 0 itu hasilnya 1. 0 ditambah 3/2 dikali 0 hasilnya 0. Negatif 3/2 ditambah 3/2 dikali 1 hasilnya 0. Dan 5/2 ditambah 3/2 dikali negatif 1 hasilnya 1. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa angka 5 di sini dan di sini belum berubah menjadi 0, maka kita harus merubahnya menjadi 0. Dengan dilakukan OBE pada baris 2 kolom 3 menggunakan rumus baris kedua dikurangi 5 kali baris ketiga. 0 dikurangi 5 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurangi 5 dikali 0 hasilnya 1. 5 dikurangi 5 dikali 1 itu 0. Negatif 3 dikurangi 5 dikali negatif 1 hasilnya 2. Di sini kita bisa melihat bahwa matriks ini sudah membentuk matriks identitas. Lalu, hal yang selanjutnya kita lakukan, kita sudah bisa menyimpulkan nih, karena yang matriks tadi sudah membentuk matriks identitas. Kita sudah bisa menemukan nilai X, Y, dan Z dari hasil perhitungan matriks menggunakan operasi baris elementer tadi. Dengan 1 adalah nilai X, 2 adalah nilai Y, dan negatif 1 adalah nilai Z. Kenapa? Karena semua elemen diagonal utama sudah menjadi 1, dan elemen di bawah dan di atas diagonal utama sudah menjadi 0 atau sudah membentuk matriks identitas. Maka diperoleh penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan negatif 1. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.